بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Dan seterusnya, keutamaan sholat. Dan itu adalah amalan yang nanti pertama kali akan ditanya di yaumul qiyamah. Awalu ma yuhasabu 'alal abdu yaumul qiyamah as-shalah. Pertama kali yang akan dihisab di yaumul qiyamah adalah salatnya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas dari kunci-kunci pembuka pintu rizki, mafatihur rizki, yang disebutkan oleh para ulama untuk kita mengamalkannya, karena setiap kita ingin dan senang dengan rizki yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu ada di dalam syariat kita cara-cara membuka dari pintu-pintu rezeki sehingga rezeki itu bisa datang kepada diri-diri kita. Nah, sekarang yang kedua, as-salatu wa amara ahla biha. Salat dan memerintahkan kepada keluarga untuk salat. Sebagaimana dalilnya dalam surat Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatul taqwa. Dan perintahlah kepada keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabar dalam mengerjakannya. Ini ayat yang agung. Jika kita kerjakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji rizki kita akan sampai kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Dan bersabarlah di dalam mengerjakannya. Dalam ayat yang lain jelaskan apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Caranya gimana? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Caranya bagaimana? Ketika seseorang mendapatkan musibah, apapun musibahnya, kekurangan harta, kekurangan jiwa, buah dan seterusnya, maka dia apa? Mengerjakan sholat 2 rakaat. Berwudu, mengerjakan sholat 2 rakaat. Ya, kemudian dia berdoa untuk diganti dengan yang lebih baik dari musibahnya. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Sayangnya amalan-amalan seperti ini tidak diketahui kecuali orang-orang yang khusus, yang dia semangat dalam beramal. Orang-orang dari kaum muslimin yang awam malah datang ke dukun, ada musibah datang ke dukun, penyakit datang ke dukun, rezeki nggak lancar datang ke dukun, dagangan biar laris datang ke dukun, wah dukun semua. Iya. Kalau dia mau mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan apa yang diturunkan oleh ajaran kita, wa yumditkum bi amali wa banin, akan diperbanyak kepada kalian rizki-rizki dari anak-anak dan harta dan perhiasan dunia ini. Kemudian diberikan barokah, tidak hanya diberikan rizki, diberikan barokah. Ini wahidina azakullah. Iya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, nas'aluka rizqan la nas'aluka rizqan, kami tidak minta kepada engkau rizki, nahnu narzuquka, kami yang berikan rizki kepadamu. Dan akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Wa qala Sufyan as-Tsauri fi qawlihi la nas'aluka rizqan la nukallifuka at-talaq. Berkata Sufyan as-Tsauri, kami tidak minta rizki kepada kamu. Kata beliau apa?
Kami tidak membebani engkau dengan permintaan. Kamu tidak diminta. Allah tidak menjadi miskin dan tidak membutuhkan manusia dalam beramal dengan ayat ini. Akan tetapi manusia yang butuh dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia beramal dengan ayat ini. Ya. Apa tadi amalnya? Salat. Salat itu tidak sebagaimana pandangannya orang-orang yang awam. Hanya 5 waktu. Iya. Salat rawatib, yakni qabla wa ba'da. Salat fajar ataupun salat duha, qiyamul lail, salat mutlak, salat tadi ketika diterima berbagai macam ujian dan musibah. Inna fi dina azakumullah. Salat, perbanyaklah salat. Tadi perkataan al-Imam Ibnu Qayyim apa? Arba'atun tajlibu rizq. Ada 4 perkara yang bisa mendatangkan rizki. Di antaranya apa? Qiyamul lail, salat malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Surat Muzammil. Hai orang yang berselimut, bangunlah pada sebagian malam untuk apa? Salat. Mungkin separuhnya atau kurang dari itu. Kemudian bacalah Al-Quran dengan tartila. Warattilil Qur'ana tartila. Iya. Antum tahu ketika sepertiga malam Allah Subhanahu wa taala turun ke langit pertama. Ini keyakinan Ahlussunnah. Mengabulkan orang-orang yang beristighfar, orang-orang yang minta, orang-orang yang memohon, orang-orang yang dirundung ya berbagai permasalahan. Itu semuanya ketika orang tersebut mengadukan kepada Allah di waktu-waktu mustajab tersebut, Allah akan mengabulkannya. Ya. Dan tadi kita sebutkan apa? Bahwasannya mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Wa kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Itu orang-orang yang kokoh di atas sunnah. Ya, para ulama-ulama kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka sedikit sekali tidur. Rasulullah SAW sampai bengkak kakinya. Demikian juga para sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana ketika sholat, sebagaimana ketel di atas tengku api, di atas perapian, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para sahabat-sahabat yang lain, kemudian penerusnya tabi'in dan seterusnya. Ia menjadikan malam mereka adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini afidina azakumullah. Dan kalau kita lihat ya pahala dari salat tidak bisa kita bayangkan berapa besarnya. Banyak sekali dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam membandingkan salat ya dengan rumah di surga, membandingkan salat dengan haji dan umroh, membandingkan salat dengan dunia seisinya, membandingkan salat kalau saya datang dia nanti dia yaumul qiyamah rela dengan merangkak dan seterusnya, keutamaan salat. Dan itu adalah amalan yang nanti pertama kali apa? Akan ditanya di yaumul qiyamah. Awalu ma yuhasabu 'alal abdu yaumil qiyamah as-shalah. Pertama kali yang akan dihisab di yaumil qiyamah adalah salatnya. Barang siapa yang salatnya baik maka dia menang, barang siapa yang salatnya rusak maka dia orang yang merugi. Ya, dan orang yang tidak berhasil. Ini yang kedua. Maka di samping salat-salat fardu, salat-salat tatawwu, salat-salat sunnah harus ya berusaha untuk ditegakkan. Naam. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء
وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار